Saudara, belum genap sepekan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyelidikan dan mengumumkan hasilnya. Alhasil, 2 pimpinan KPK diganjar hukuman berupa peringatan. Dan dari hasil Komite Etik itu muncul satu nama, Wiwin Suwandi. Sosok misterius yang bisa jadi paling dicari oleh semua media dalam beberapa hari ini. Dan pada saat ini saya sudah berada dengan sang sosok misterius itu, Wiwin Suwandi, Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad, yang sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan Pegawai KPK. Dan saudara, inilah wawancara saya dengan Wiwin Suwandi pertama kali di media, di Kompas TV. Mas Wiwin, sulit sekali mencari Anda. Anda selalu berpindah-pindah tempat. Ya, jadi sejak beberapa hari ini semenjak kasus ini kemudian ramai di media, saya jadi hidup nomaden, ibaratnya kayak begitu, pindah-pindah tempat dari kosnya teman ke kosnya teman yang lain. Anda ketakutan? Bukan ketakutan, tapi saya hanya ingin kemudian kalau bisa untuk menghindari resiko-resiko yang bisa muncul, maka saya mengupayakan untuk menghindari resiko itu. Kenapa Anda bisa mengatakan ada resiko-resiko yang muncul? Sudah ada ancaman misalnya? Sebatas ini ancaman itu belum ada, tapi barangkali beberapa pihak mungkin tidak menutup kemungkinan akan datang gitu. Jadi saya tahu dari mana? Ya, tahu dari mana akan datang? Saya hanya memperkirakan saja, karena saya sadar bahwa barangkali tindakan saya ini mungkin membuat beberapa pihak mungkin tidak senang dan tidak suka, sehingga saya memikirkan langkah-langkah aman yang harus saya lakukan gitu. Tapi siapa yang tidak suka menurut Anda? Ya, pihak yang dirugikan, terserah publik menilai siapa mereka gitu. Yang sudah Anda terima sepanjang hampir 1 pekan ini? Oh ya, sebenarnya beberapa komunikasi ya, beberapa telepon yang masuk yang ke nomor saya itu banyak yang berupa nomor tidak dikenal, kemudian nomor tanpa nama, banyak sekali. Bahkan dalam sehari itu bisa 10 detik itu ada 1 telepon yang masuk. Setiap hari? Setiap hari, tiap 10 detik. Bisa saya katakan seperti itu, sampai HP BlackBerry saya sampai pernah hang dan hampir error gara-gara itu. Jadi nomor-nomor itu tidak saya hiraukan, tidak saya angkat, terkecuali mungkin ada yang SMS dan saya tahu siapa mereka, kemudian baru saya respon gitu. Satu pun belum pernah ada yang diangkat? Satu pun belum pernah ada yang saya angkat. Pernah ada SMS ancaman atau hal lain? Sampai saat ini SMS ancaman belum ada. Hanya kalau untuk nomor telepon yang gelap itu banyak sekali. Kenapa Anda masih di Jakarta? Anda lagi kuliah di Unhas Makassar, betul? Saya masih di Jakarta karena saya berpikir barangkali saya masih punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab dalam hal mungkin ingin menceritakan, menyampaikan ke publik perihal beberapa hal yang publik perlu tahu terhadap tindakan yang saya lakukan. Apa itu? Ya, masalah seputar kebocoran sprindik ini mungkin publik perlu tahu mengapa. Kita masuk ke situ. Ya. Anda berdasarkan hasil Komite Etik, Anda disebut sebagai pelaku utama pembocor surat perintah penyidikan sprindik KPK atas nama Anas Urbaningrum, betul? Iya, betul. Bukan hanya kasus Anas, tapi juga ada kasus Korlantas, suap buol, ada kasus impor sapi, betul? Kalau yang itu memang saya memberikan beberapa informasi kepada wartawan, tapi itu bukan dalam konteks sprindik. Itu hanya info seputar penanganan kasus, dan saya menyampaikan ke mereka perihal apa yang saya ketahui. Tapi untuk validasinya, saya biasanya mengatakan silakan konfirmasi ke penyidik, karena saya bukan penyidik. Jadi yang dokumen sprindik yang Anda sebarkan hanya kasus Anas? Hanya kasus Anas. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa kasus ini lamban dituntaskan gitu. Seolah-olah ada sesuatu mungkin yang mengganjal di situ, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa sebenarnya kasus ini sudah telat deadline, kalau bisa diistilahkan seperti itu, sejak November tahun lalu. Dan kemudian ketika penyidik sudah ingin meningkatkan kasus ini, kemudian ada beberapa pihak mungkin yang masih saya anggap masih menghadang di situ, makanya saya perlu mengambil tindakan sendiri di luar sistem yang ada. Siapa maksud Anda menghadang pimpinan KPK atau ada direktur yang lain? Saya tidak bisa menyebutkan itu, yang jelas saya merasakan gitu bahwa ada sesuatu yang menganjal dari kasus ini, karena sejak tahun lalu kan, dan setahu saya sudah banyak saksi yang dipanggil untuk menangani itu dalam hal pengumpulan bukti, tapi saya merasa kok ada sesuatu yang
dibandingkan yang lain. Ini seperti ada yang mengganjal gitu. Makanya saya berpikir kayak ada yang salah di sini gitu kan. Jadi saya melakukan tindakan sendiri. Tapi saya percaya dengan kemampuan penyidik KPK. Hanya ini barangkali motivasi internal saya gitu kan, mengambil tindakan ini. Karena saya pikir barangkali juga masyarakat perlu tahu dengan apa yang. Berarti penyidik jalannya sudah bagus, tapi di tingkat yang lebih di atas penyidik, Anda mengatakan kok agak memperlambat begitu? Saya tidak bisa mengatakan itu. Yang jelas ini hanya kemudian dugaan saya, karena saya juga di situ gitu kan, dan saya juga mengamati dinamika di situ. Saya tetap yakin dengan kemudian kemampuan penyidik KPK dalam menyelesaikan kasus itu. Tapi saat itu saya merasakan ada sesuatu yang kemudian seolah-olah menghambat gitu. Jadi tapi kan itu berdasarkan pengamatan Anda. Bisa saja ada pertimbangan lain dari selain penyidik KPK yang untuk menetapkan Anas sebagai tersangka. Kalau itu biarlah publik yang menilai, tapi saya tidak bisa mengatakan itu baiklah. Siapa atau gimana, Pak. Anda kan sarjana hukum dan sekarang Anda sedang melaksanakan studi magister hukum juga di universitas yang sama di Unhas. Tentu Anda tahu dong konsekuensi ketika Anda menyebarkan sprindik surat perintah penyidikan. Kenapa sih tetap Anda lakukan? Yang pertama, betul sekali tadi Anda katakan bahwa saya adalah seorang sarjana hukum. Yang pertama, kenapa saya melakukan itu? Memang dorongan utama saya melakukan tindakan itu karena ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya ingin agar publik tahu gitu bahwa Anas sudah tersangka, sehingga kemudian mereka mendapatkan informasi yang mereka tunggu gitu kan. Tapi kan dari situ Anda bisa membayangkan betapa repotnya nanti setelah kemudian ini tersebar dan kemudian bisa memunculkan katakanlah Antasari Azhar jilid kedua, ada aspek pidananya di situ bagi Anda dan mungkin bagi pimpinan KPK. Tidakkah Anda berpikir ke sana? Saya memikirkan itu, tapi saya pikir mengatakan kebenaran itu memang pahit. Dan saya pikir mereka-mereka yang kemudian berpegang teguh pada pendirian dan karakter mereka, saya kira bisa bertahan dengan resiko-resiko dan setiap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang muncul. Pernah ada tekanan Anda untuk mengeluarkan sprindik KPK itu? Sama sekali tidak ada. Tidak pernah ada? Iya. Sekalipun? Sekalipun tidak ada. Sama sekali murni karena dorongan motivasi saya sendiri. Tahukah Ketua KPK, bos Anda? Iya. Pak Abraham Samad, ketika Anda mengeluarkan sprindik itu ke teman-teman wartawan? Sama sekali tidak tahu. Dia tidak menyuruh, juga tidak mengarahkan, dan saya juga tidak melaporkan ke beliau. Jadi tindakan itu murni karena saya sendiri. Setelah Anda menyebarkan dan ribut-ribut di media, Anda sempat menceritakan itu? Jangan jawab dulu.